Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi amri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap para orang tua, para sesepuh, wabil khusus pengurus DKM Masjid Jamilul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin yang saya hormati, dan sama-sama kita muliakan para ustaz dayat, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Taklim Sabtu subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kehadiran kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kebaikan dan keridhaan-Nya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf, pada hari ini sesuai jadwal seharusnya Ustaz Syahruddin mengisi, beliau berhalangan, mungkin dalam waktu yang cukup lama ya, karena sedang ikut pengajian pasaran di daerah Pandeglang. Jadi hampir 40 hari. Ini baru seminggu dia di sana. Ya, tadinya saya tanya sama pengurus, ini mau libur apa tetap ngaji gitu ya. Ya, seandainya kata ngaji, ya alhamdulillah saya juga kalau pagi subuh Sabtu bisa ngisi ya. Tapi juga kalau mau diliburkan sementara gak apa-apa ya. Nah, ini lanjutan kitab yang dibahas oleh Ustaz Syahruddin adalah kitab An-Nashihud Diniyah. Ya, saya dikasih tahu ini sudah sampai bab zikir kalau nggak salah ya. Sekarang masih lanjutannya tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan zikir kepada Allah maupun zikir kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Qala wa amma as-salatu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fadluha 'azim wa nafuha fid dunya wal akhirah lil mukthirina minha katsir. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa nahika bima nasallahu 'alaihi fi hadhihi al-ayah tashrifan li nabiyhi wa ta'ziman wa hathan li 'ibadihi al-mu'minin 'ala as-salah wa taslim 'alaihi wa tahridan. Wa qala 'alaihi salatu wa salam man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pembahasan tentang masalah zikir ya, zikir ini lawanannya ghaflah ya. Jadi kalau zikir itu secara arti, secara makna artinya ingat ya. Ingat. Lawanannya apa? Ingat. Ghaflah apa? Ghaflah lalai ya. Jadi dua keadaan ini adalah dua hal yang berlawanan, zikir dan ghaflah ya. Nah, dalam hidup ini ya, kita di alam dunia penuh dengan berbagai macam hal yang bercampur aduk gitu ya. Ada kebaikan, ada keburukan, ada hal yang manfaat, ada hal yang mudarat ya. Ada hal yang sifatnya hak, ada yang sifatnya batil dan lain sebagainya. Jadi isi dunia ini campur aduk ya. Nah, berbagai macam hal tersebut, ada hal-hal yang kita sebut sebagai racun ya. Baik racun yang sifatnya zahir yang bisa meracuni jasmani kita,
ya, ataupun racun yang sifatnya batin yang bisa meracuni hati kita. Ya. Dan setiap racun ada penawarnya, gitu ya. Orang kalau keracunan sesuatu, ya ada yang keracunan makanan misalnya ya, keracunan minuman, keracunan obat gitu kan. Jadi tiap-tiap sesuatu itu ada racunnya memang. Di samping itu juga ada penawarnya, ya, buat menghilangkan racun tersebut. Nah, termasuk batin, termasuk hati juga ada racunnya, ya, dan pun ada penawarnya gitu. Nah, di antara racun yang bisa ya membahayakan batin atau hati seseorang adalah sifat ghaflah, sifat lalai. Ya. Maka jangan sampai kita punya hati ini ya keracunan kemudian kita nggak kasih penawar. Penawarnya apa itu? Penawarnya lawanannya tadi yaitu zikir, ya, zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Dan tentunya sudah dibahas ya mungkin makna zikir baik secara bahasa maupun secara istilah ya. Nah, kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan yang itu semua masuk ke dalam kategori bagian zikrullah. Ya. Zikir ada yang sifatnya zikir qalbi, ya, zikir hati, ada zikir lisan, ya, termasuk zikir anggota badan. Jadi secara umum ini makna zikir adalah perkara yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, itu zikir namanya. Ya, bukan hanya bacaan sambil megang tasbih, apa aja. Termasuk kita pergi rekreasi, pergi jalan-jalan, menikmati pemandangan alam, ya, ya, menikmati keindahan alam gitu tuh. Kemudian kita tafakur, ingatnya sama yang menciptakan, ingat sama Allah. Kita kagum terhadap Allah Ta'ala sebagai pencipta yang telah menciptakan ini alam begitu luas, begitu indah, tersusun dengan rapi, ya, ingatnya sama Allah tuh, sehingga keluar kalimat subhanallah, ya, di hati sama Allah. Itu zikir namanya, ya, itu namanya zikir dengan disebut tadabbur alam dan banyak lain sebagainya. Ya, kita dikasih fasilitas sama Allah ini berbagai macam ya hal yang kita bisa jadikan sebagai sarana untuk ingat kepada Allah, untuk zikrullah. Ya. Nah, di antara zikir-zikir yang kita lakukan setiap hari diantaranya sholat, ya. Ini sholat ini namanya sayyidu jami'il azkar, ya, sumber, pusat, muara seluruhnya zikir kepada Allah Ta'ala adalah ibadah sholat. Jadi kenapa memang dalam 24 jam ya diambil waktu ya dari kita ya untuk ingat kepada Allah Ta'ala lewat sholat. Taruhlah kalau ukuran kita nih sholat ya setiap satu sholat yang kita lakukan paling lama 10 menit misalnya. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh masing-masing 10 menit, ya kan? Berarti 10 dikali 5 berapa? 50 menit. Ini 50 menit kurang dari 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Ini hanya 50 menit. 1 jam kurang 50 menit. Itu berarti 24 jam diambil 50 menit, sisanya 23 jam 10 menit. Itu waktu yang 23 jam dikasih buat kita. Yang wajib, yang pokok, yang Allah minta dari kita paling lama 50 menit dalam 24 jam. Ya, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit. Ya, itu batas minimalnya lah. Kalau kita cuma sholat tok begitu ya, ya. Tapi kalau dicampur dengan yang lain ya bisa lebih dari itu. Artinya apa? Artinya yang 50 menit ini ibaratnya penawar. Penawar dari racun yang mungkin ada di 23 jam 10 menit yang waktu itu buat kita. Ya. Makanya yang 50 menit ini
jangan diambil lagi buat kita. Ya, kadang-kadang jatah buat Allah yang cuma 50 menit sehari semalam 24 jam dipakai lagi buat dirinya. Ya, buat Allahnya mana? Yang padahal kalau dia mau tahu yang 50 menit itu justru menjadi penawar buat waktu yang Allah berikan buat dirinya 23 jam 10 menit. Bahkan menjadi kebaikan, keberkahan waktu buat dia. Yang 50 menit ini memberikan kebaikan, keberkahan bagi sisa waktu yang selain yang 50 menit itu. Tuh, minimal itu ya. Apalagi kalau kita bisa tambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dengan yang sunnahnya, dengan wiridan lisannya, ya, dengan doanya dan lain sebagainya, dengan baca Qur'annya, ya. Sebab ini penting, ya. Kalau racun jasmani, ya, seseorang keracunan, ya, dia bisa muntah-muntah, bisa pingsan, bahkan mungkin bisa mati karena keracunan. Begitupun racun rohani sama begitu. Jadi ada orang yang rohaninya, hatinya keracunan, sementara dia nggak tahu, padahal rohaninya itu sudah meregang nyawa, bahkan mungkin udah mati kali rohaninya karena terlalu banyak racun yang masuk ke dalam hatinya, sementara dia nggak kasih penawar dan dia nggak keberasa, dia nggak tahu. Ya, kalau jasmani kan kena racun keberasa, langsung muntah, ya, langsung meriang, langsung pingsan, bawa ke rumah sakit, jelas itu. Tapi racun rohani ini yang masuk ke dalam hati seseorang, ya, sebenarnya mah ketahuan, cuman rata-rata kita nggak sadar. Apa itu racun rohani yang masuk ke dalam hati seseorang? Ya, alamatnya kalau badan kita dipakai ibadah males, dipakai ibadah berat, dipakai ibadah susah, itu sudah mulai tanda racun rohani masuk. Ya, apalagi udah mulai ninggalin, nah, ya, udah mulai males, ya, segan berat itu tuh, ya, ini sama yang wajib nih, ya. Kalau sama yang sunnah mungkin udah boleh ditinggalin. Nanti kalau yang wajib boleh ditinggalin, ini ibaratnya orang keracunan udah pingsan dia, ya. Bahkan kalau dianggap remeh itu kewajiban ibadah kepada Allah Ta'ala, apalagi yang wajib, bisa jadi rohaninya pun sudah mati, ya. Jadi gampang nyiriin rohani orang keracunan, gampang. Dia sebagai muslim ibadah enggak, itu aja, ya. Emang begitu soalnya, ya. Ini mah sudah menjadi aturan dari Allah, begitu adanya, ya. Jadi ibadah itu menjadi pertanda buat diri seseorang, sehat apa enggak kita punya rohani, ya, sakit apa enggak kita punya rohani, bahkan hidup apa enggak kita punya rohani, ditentukan oleh itu semua. Bagaimana wajib kita terhadap agama? Punya kepedulian enggak? Menjalani enggak? Ngelaksanain enggak apa yang Allah perintah? Sebab perintah Allah Ta'ala itu bukan untuk sekedar ibadah buat dapetin pahala saja, bukan. Ya, fungsi ibadah itu, ya, zahir batin, dunia akhirat. Ya, jangan kita anggap kita ngaji, kita sholat, kita ibadah buat dapetin sekedar pahala tok gitu, bukan. Ya, kalau kita artikan seperti itu terlalu sempit itu ibadah berarti, ya. Ibadah itu fungsinya melebihi fungsi kebutuhan jasmani, ya. Termasuk ibadah itu sebagai penawar, ya, daripada racun-racun yang masuk dalam kehidupan kita yang bisa meracuni rohani dan hati kita. Makanya ini, ya, kalau saya lihat di sini dalam pelajaran tentang masalah zikir sudah cukup panjang, pasti sudah banyak dibahas, ya, sama Ustaz Syafruddin tentang masalah perkara zikir, ya, termasuk zikir lisan, ya, Pak. Nah, saya sering mengingatkan, ya, kepada jamaah-jamaah, baik kaum ibu, kaum bapak, apalagi yang sudah banyak waktu, ya, sudah banyak kesempatan, ya,
jangan sia-siain. Sebab zikir ini yang saya bilang tadi fungsinya begitu banyak. Di antara fungsi kita zikir adalah sebagai tabungan dan simpanan kita, celengan akhirat. Ya, kalau orang berlomba-lomba ya nabung, nyelengin, atau punya deposito ya, atau punya asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi masa depan yang sifatnya harta, itu dia pikirin. Kita juga harus pikirin tabungan buat akhirat. Ya, kalau kita nabung di tabungan di bank, punya deposito udah puluhan juta, ya ibaratnya buat kebutuhan masa depan kita, masa tua kita udah ada jaminannya. Tanya diri kita, punya nggak jaminan buat di akhirat? Siapa yang mikirin itu? Ya, sebab begitu kita meninggal, tabungan kita buat masa depan kita udah nggak pakai lagi. Itu jadi warisan buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Ya, sementara kalau kita meninggal belum bawa tabungan, belum bawa celengan, belum bawa simpanan buat di akhirat, siapa yang menolongin kita? Jangan orang lain, keluarga pun bisa jadi melupakan kita. Ya, mereka tengah berebut dengan harta peninggalan kita, berebut dengan warisan kita. Sementara kita di alam kubur seorang diri, tanpa bawa bekal, tanpa bawa persiapan, tanpa bawa tabungan sekarang. Nah, makanya di antara fungsi zikir ini ada buat apa? Buat tabungan akhirat. Ya, jadi jangan sampai kita tinggalin ada waktu-waktu senggang. Ya, ini ada beberapa bacaan yang bacaan ini sebagai zikir yang Allah langsung ya suruh kita dalam Al-Quran. Kalau saya baca di sini kitab ini tentang masalah zikir, Al-Habibullah bin Al-Haddad begitu banyak mengutip ayat-ayat dari Al-Quran berbicara tentang masalah zikir. Ya, luar biasa. Berarti zikir itu Allah langsung yang pesen, yang suruh kita untuk melakukannya. Kan Allah yang ngasih kita hidup, yang ciptain kita, yang ngasih kita segalanya. Pun Allah pesan itu. Ya, jangan sampai kita tinggalin, namanya zikrullah. Ya, Allah nggak minta banyak kok, nggak minta kita 24 jam duduk zikir, enggak. Sholat tadi dalam satu waktu cuma 10 menit, ya, yang Allah minta itu yang pokoknya. Kan begitu ya. Jadi sehingga hal-hal yang kiranya yang membawa kebaikan buat kita, yang itu merupakan perintah Allah Ta'ala dari Al-Quran, ya mari kita ambil jatah kita di situ. Ya, bagian kita ambil. Untuk apa? Untuk tabungan, simpanan, deposito akhirat kita. Ya, nah di sini saya sudah lihat ada beberapa pikiran yang dianjurin. Yang pertama di sini yang enggak boleh kita tinggalin di tiap hari. Ya, kalau masalah jumlah Pak, zikir itu terserah kita. Ya, semampunya, sesempatnya, sesenggangnya. Mau berapa aja silakan. Yang penting jangan sampai kosong tiap hari ini. Satu, istighfar, jangan ditinggal. Kenapa? Sebab istighfar itu ya buat nyuci diri. Itu ibaratnya ya, kita ini sebagai manusia biasa ya, siapapun kita tanpa terkecuali ya, pasti ya, bukan mungkin, pasti banyak salah, pasti banyak dosa, pasti banyak lalai ya, yang kita sadar ataupun enggak, yang sengaja ataupun enggak. Maka membersihkannya pakai apa? Di antaranya pakai istighfar. Ya, Nabi kan udah kasih contoh tuh. Nabi aja yang gak punya dosa, yang maksum ya, itu tiap hari gak kurang dari 70 sampai 100 kali istighfarnya. Ya, istighfar penting nih. Sampai-sampai beliau pesen, ya kalau nggak sempat banget habis sholat dah, ya habis sholat baca minimal 3 kali astagfirullahaladzim, sambil ingetin dosa kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Apalagi kita punya waktu, kita sempetin ya beberapa waktu gitu yang kita senggangin, yang kita siapin buat beristighfar. Istighfar jangan lupa. Satu. Yang kedua, jangan lupa baca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Perbanyak baca ini. Ini sahabat tadi dipesan sama Nabi buat memperbanyak ini. Ya, yang kata Nabi, jadidu imanakum, ayo perbaharui keimanan kalian.
perteguh, perkokoh, perkuat keimanan, keyakinan kalian kepada Allah Ta'ala. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui, memperkuat keimanan kami kepada Allah? Kata Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Berbanyak oleh kalian membaca, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu tiap hari jangan sampai kosong. Sekalipun hanya 2-3 kali dah itu. Ya, baca itu. Ya, itu sebagai penjaga iman kita. Itu di antara hadis yang lain yang Nabi sabdakan, ada 2 bacaan yang bisa membakar setan. Itu setan kalau dengar itu dia kebakar badannya, kabur dia. Apa itu? Tadi itu istighfar sama ini, sama la ilaha illallah. Dan kita tahu ya, di antara musuh kita adalah setan tuh ya, iblis dan anak buahnya yang selalu menggoda, mengganggu kita, ngajak kita hal-hal yang jelek. Karena dia pengen punya teman besok di neraka. Maka sasarannya kita sebagai manusia mau diajak sama dia untuk jadi temannya besok. Maka harus kita lawan. Pakai apa? Pakai senjata. Ini diantara senjata buat melawan musuh yang nggak kelihatan yang namanya syaitan. Apa itu? Istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Itu dibaca. Yang ketiga tasbih. Ya, di tasbih ada 3 macam. Ya, di sini udah diterangkan mungkin sebahagian ya. Pertama baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu bahkan menjadi kumpulan tasbih paling lengkap. Ya, ini tasbihnya para malaikat, ini zikirnya malaikat ya. Jadi zikirnya para malaikat terkumpul dalam kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambah wala haula wala quwata illa billah. Itu ambil beberapa banyaknya ya di hari dibaca. Tasbih kedua baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini 2 kalimat yang kata Nabi ringan diucap tapi berat dalam timbangan besok di akhirat, termasuk kalimat yang disukai sama Allah. Ya, kalimatani ya khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat kata Nabi yang ringan diucap, berat dalam timbangan dan disukai sama Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca dia Pak ya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dikasih ibadah-ibadah yang ringan. Ya, ibadah-ibadah yang enteng, yang gampang, yang sekali dengar kita bisa, kita hafal. Tapi ingat ganjarannya, pahalanya bisa melebihi pahala umat-umat terdahulu. Ya, makanya manusia ya pengen jadi umat Nabi Muhammad ini bukan cuma umat-umat terdahulu. Bahkan para nabi, para rasulnya pun pengen, berharap ya mendambakan dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabinya, bukan umatnya. Ya, kenapa begitu? Karena mereka tahu ya banyak keistimewaan, banyak ya kemudahan, banyak kemuliaan yang Allah khususkan buat kita yang gak pernah diberikan sama Allah terhadap umat-umat terdahulu. Ya, kalau kita mau tahu tentang siapa kita, itu ada seorang ulama As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki ngarang sebuah kitab namanya Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, khususiyah keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat, itu maksud zikir nih. Ya, sekalipun bacaannya pendek, ringan, baca istighfar, ringan, baca la ilaha illallah, baca tasbih tadi gampang, ya. Tapi yang kita anggap remeh, ini tabungan kita, ini simpanan kita yang punya ganjaran, yang punya timbangan begitu berat kebaikannya besok di akhirat. Makanya orang masalah zikir, jangankan masih di padang mahsyar ya, ada orang udah di surga.
udah masuk surga masih nyesel, ya lagi surga ya. Padahal kalau udah masuk surga udah dipastikan selamat, berarti dia udah ada di surga nih, udah ada di dalam surga. Itu berarti orang udah selamat, udah bahagia ya. Silakan menikmati fasilitas yang ada di surga. Tapi masih ada yang nyesel. Ya, ditanya sama malaikat, nanti kata Bang Burung, kenapa kayaknya sedih tampang ini surga? Silakan. Udah nggak usah pikirin hal-hal yang ya dalam surga ini nggak ada hal-hal yang buruk yang supaya bingung, ya udah nggak ada. Sekarang tempat penuh kenikmatan. Silakan berbahagia, nikmati apapun yang kau mau. Ini balasan dari Allah buat engkau sebagai hamba. Tapi masih ada yang buruk Pak di surga. Kenapa? Iya, dia jawab, saya nyesel. Setelah saya lihat waktu saya di alam dunia banyak yang kosong, nggak keisi zikir, kata dia. Ya, saya malu sama Allah Ta'ala dikasih nikmat yang begitu besar, bisa masuk ke surga. Sementara begitu saya tahu banyak kehidupan saya di alam dunia waktu-waktu yang terbuang sia-sia, kosong, saya nggak isi dengan zikir. Yang disesali sama ahli surga ya, bukan ahli neraka. Ahli neraka mah nggak usah diceritain itu mah. Bukan ahli mahsyar, udah di surga nih orang masih nyesel. Ya, gara-gara apa? Gara-gara diingat di alam dunia ada waktu-waktunya yang nggak keisi dengan zikrullah. Bagaimana kalau semua waktu habis buat hal-hal yang gak manfaat ya? Ya. Tuh. Nah makanya jangan lupa nih tadi istighfar, la ilaha illallah, baca tasbih ketiga, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi ada tiga jenis ya tasbih. Pertama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ketiga subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini Pak tasbih ketiga. Ya, beberapa waktu Nabi sebelum wafat beliau memperbanyak tasbih ketiga. Menjelang wafatnya beliau, taruhlah beberapa bulan gitu ya, dia menjelang beliau wafat, beliau banyak memperbanyak tasbih, bahkan gak kurang tiap hari 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini diambil tasbih ini dari Quran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Potongan ayat yang terakhir ini dari tasbih. Fasabbih baca subhanallah, fasabbih bihamdihi baca subhanallah wa bihamdihi, wastaghfiru astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, wa atubu ilaih innahu kana tawwaba. Itu ayat terakhir dalam surah An-Nasr jadi tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa tasbihnya? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. 3 macam nih tasbih. Baca. Ya, berapa banyak terserah, semampunya, sebisanya. Tiap hari jangan ditinggal. Ya, tasbih itu. Ya. Terus apa lagi? Yang terakhir minimal ini nih. Ya, wa amma sholatu ala Rasulillah fa fadluha azim. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja dah ya. Kalau yang lain belum bisa kita baca ya, belum bisa kita amali, yang ini semua dari Quran. Istighfar dari Quran, ayat udah banyak. Pasti udah dijelasin sebelumnya. La ilaha illallah Quran juga. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyak tuh ya perintah tentang membaca la ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Baca tasbih 3 nih. Ya, tasbih juga banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila kata. Kemudian salawat pun Allah yang suruh. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Baca sholawat. Apalagi kita kurang dari seminggu Pak, besok malam Selasa ya, itu sudah masuk bulan Rabiul Awal, masuk tanggal 1 Maulid. Ya, nih di tempat kita, di masjid kita ambil bagian bikin maulid ya, bacain rawih.
kampung kita, masjid kita, bahkan rumah-rumah kita bulan Maulid bacain rawi. Ya. Jadi kampung kita kan ya, maaf ya, udah mulai ada juga yang kasak kusuk dibahas gitu ya. Kasak kusuk, mungkin maulid, mungkin tahlilan, mungkin ziarah gitu kan, bid'ah lah, nggak ada dasarnya lah, nggak ada ya. Ya cuman karena kita nih termasuk saya gencar gitu, ya pokoknya setiap ya pengajian saya angkat masalah tema-tema ini supaya begitu-betul diingkir dari kampung kita. Ya buat kita itu virus mereka. Ya karena ini maulid, tahlil, apalagi yasinan malam Jumat, ziarah, tawasulan, ajaran ulama-ulama kita jangan sampai hilang dari kampung kita, gitu ya. Jadi yang mereka nggak mau ya lakukan, nggak mau bikin ya terserah masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum, gitu. Nah, hidupkan kampung kita nih, ya. Baca maulid itu bukan kayak kita baca koran ya. Maulid dari awal hingga akhir menceritakan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawatnya aja luar biasa ini fadilahnya. Apalagi baca rawinya bukan hanya sholawat di situ, ya kita menceritakan kehidupan beliau. Ini di antara istimewanya ya Nabi kita Muhammad SAW. Ya kita kan pernah ngaji di sini kita fikih ya, sekalipun baru beberapa pasal belum selesai tentang bab toharo. Dalam bab toharo itu Pak ada istilah tayamum. Ya apa itu tayamum? Tayamum itu bersuci dengan menggunakan debu atau tanah. Kenapa itu debu atau tanah bisa jadi alat bersuci? Ya, sebabnya satu, karena dahulu bumi ini pernah bangga kepada makhluk yang lainnya, pernah bangga, pernah girang, pernah bahagia. Ya, ketika Nabi lahir, apa kata bumi? Hai alam semesta, lihat, di atas punggungku telah lahir seorang makhluk yang mulia. Di atas punggungku akan bersujud kepada Allah seorang makhluk yang mulia. Dan dalam perutku besok akan dikuburkan seorang makhluk yang mulia. Siapa itu? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh bumi berbangga ya terhadap adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk yang lain terdiam. Iya ya. Nggak bisa ngomong. Kenapa? Bumi, Nabi hidup di atas bumi, lahir di atas bumi, dakwah di atas bumi, sampai meninggal pun dalam perut bumi. Maka ketika itu bumi bangga kepada Nabi Muhammad, Allah jadikan bumi itu langsung menjadi alat bersuci. Suci, hai bumi, engkau boleh digunakan buat tohar umatnya Nabi Muhammad. Bahkan engkau menjadi tempat sujudnya untuk umat Nabi Muhammad. Artinya Pak, kita sholat nggak harus di masjid, nggak harus di musola. Sholat di mana aja jadi gitu. Yang petani nggak harus pulang ke rumah ketika masuk waktu sholat. Sholat di sawahnya, ya. Dia ada sumur, dia wudhu, ngambil daun pisang, buat sejadah, sholat jadi sah sholat. Yang dagang sholat di tokonya, yang pegawai sholat di kantornya, ya. Karena bumi ini semua Allah jadikan masjid. Apa masjid? Tempat kita sujud. Kenapa bisa begitu bumi? Jadi suci buat alat toharo. Jadi ya tempat sujud untuk kita sholat dan ibadah. Karena satu, bumi pernah bangga terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bumi, ya. Apalagi kita manusia punya akal, punya iman, senang sama Nabi, bangga sama Nabi, bersyukur jadi umatnya Nabi. Haram tersentuh orang tersebut jasanya oleh neraka jahanam. Nih ya, makanya di sini dibahas sama Imamul Haddad, di antaranya adalah masalah bersolawat. Jangan ditinggal. Termasuk besok bulan Rabiul Awal bila perlu targetin. Besok bulan Maulid kelahirannya Nabi saya, ya kecintaan saya, ikutan saya. Semua targetin selama bulan Maulid mau berapa ribu baca sholawat buat Nabi. Hadiah buat Rasulullah SAW. Itu maunya ya, pasang target. Besok bukan cuma di masjid saya hadir maulid, bukan hanya di majelis saya hadir maulid, tapi saya mau baca maulid, mau baca lagi di rumah saya. Bapak bisa ngundang orang, silahkan.
Nggak harus banyak Pak, bikin maulid itu Pak. Nggak harus nyewa sound system, nyewa tenda, panggil penceramah, nggak usah. Penceramah tambahan. Inti maulid tahu nggak Pak? Baca rawi. Makanya saya pesan kepada jamaah yang bikin maulid, baca rawi itu dari awal sampai doa. Sambutan termasuk ceramah itu tambahan. Ada syukur, ceramah nggak ada, udah doa. Ya, makan, bubar. Itu inti maulid cuma di situ. Ya. Jadi kalau kita bisa ngundang orang 2-3 orang, kumpul yuk di rumah saya, kita baca rawih. Ya. Atau kalau kita nggak punya kesempatan buat ngundang orang, baca dengan keluarga kita, baca sendiri di rumah. Rawih ya. Ini alhamdulillah di Kampung Rawa nih, insya Allah mulai malam Selasa saya mau bikin sebuah acara namanya Maulid Arba'in, Pak. 40 malam buludan keliling tiap malam dari rumah-rumah jamaah. Ya, saya mau menghidupkan itu. Saya pengen jamaah-jamaah ini rumahnya dibaca rawih, kemudian ada silaturahmi. Ya, jadi saya wajibin yang udah ketempatan bukan cuma di tempatnya doang, di tempat yang lain hadir ikut. Ini silaturahmi. Ya, ini buat menghidupkan kampung kita supaya siar, supaya semangat. Ya, dan cara yang paling cepat buat dekat sama Allah Taala, nggak ada cara lain kecuali nempel di kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, mudah-mudahan ini bulan Maulid tinggal hitungan ya paling 4-5 hari lagi. Ya, jadi malam Selasa nih besok udah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Ya, minimal kita yang nggak bisa ikut Maulid di sono kemari, nggak bisa ngadain juga di rumah, minimal berbanyak sholawat ya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi jalan buat kita. Allah berikan kebaikan, Allah berikan keselamatan, dan Allah dekatkan kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan besok di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memberikan sebuah dorongan semangat yang motivasi untuk kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan zikrullah atau dengan bersolawat kepada Nabi